Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 ingin melakukan presentasi tentang Pancasila sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya di sini selaku sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Jalaluddin Al-Afghani dan saya di sini tidak sendiri. Saya didampingi oleh beberapa pemateri yang lain tentu saja. Dan pemateri kedua adalah Saudara Zikri Ramadhani. Pemateri tiga adalah Saudara Adam Guntur Saputro, dan pemateri terakhir adalah Saudara Satria Aris Fadilah. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung kita mulai saja ke materi pertama. Aspek penting dalam iptek. Paradigma iptek menjadi universalisme, komunalisme, dan skeptisisme yang teratur dan terarah. Pengembangan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, dan kongres. Aspek struktural iptek memiliki unsur-unsur seperti yang pertama, objek untuk diketahui. Tentu saja hal ini harus jelas karena objek adalah hal dasar untuk dikembangkan menjadi satu ilmu dan dipertanyakan dengan suatu cara atau metode tertentu tanpa mengenal titik henti. Dan yang pada akhirnya adalah timbul jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu sistem. Slide selanjutnya. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi iptek. Yang pertama adalah ilmu tidak pernah selesai meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. Nomor dua, kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian pilar tersebut dinamakan filosofis keilmuan. Fungsinya adalah sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta prerequisite atau saling mempersyaratkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Slide selanjutnya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Yang pertama adalah objektif, adalah sikap yang pasti sesuai fakta dan data dan tidak terpengaruh oleh sudut pandang pribadi seseorang atau diri sendiri. Yang kedua adalah rasional, adalah suatu sikap yang mempertimbangkan kelogisan sesuatu atau sesuai apa tidaknya dengan akal sehat manusia. Dan yang ketiga adalah logis. Logis adalah suatu fakta yang dapat dimengerti atau juga dapat diterima oleh akal sehat manusia. Yang keempat adalah metodologis. Metodologis adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Metodologi sendiri tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Dan yang terakhir adalah sistematis. Sistematis adalah suatu bentuk usaha untuk menguraikan
serta merumuskan suatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh, dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian sebab akibat yang terkait suatu objek tertentu. Dan itu saja materi yang saya presentasikan hari ini. Dan untuk pemateri selanjutnya, Saudara Adam Guntur, Saudara Zikri Ramadhani, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Gani. Saya akan membacakan materi selanjutnya tentang pertimbangan nilai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu ada persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibat-akibatnya bagi manusia. Akibat teknologi pada perilaku manusia, pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin, hilangnya kepuasan dan kreativitas manusia. Ini juga yang ditakuti oleh banyak orang, bahwa teknologi itu memang mempermudah pekerjaan kita, tapi dengan kecanggihannya, teknologi itu juga mungkin di masa depan bisa mengganti manusia. Dan yang ketiga itu adalah beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus manusiawi, yaitu tidak melanggar. 1. Hak asasi manusia atau HAM untuk melindungi manusia dari penindasan iptek. Kedua, yaitu keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Ketiga, pemeliharaan lingkungan. Dan keempat adalah nilai manusia secara pribadi. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai nilai dasar dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Yang kedua yaitu dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur untuk kebenaran. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Selanjutnya adalah strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar nilai. Dengan sila pertama, menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Dan sila kedua, untuk kemanusiaan tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Yang ketiga, dengan sila ketiga, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Zikri Ramadhani atas presentasi yang luar biasa. Sungguh banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini, dan kita akan langsung menuju ke pemateri selanjutnya kepada Saudara Adam Guntur Saputro. Terima kasih untuk moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Saudara Zikri dengan sila keempat, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. Kemudian melalui sila kelima, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik. Bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Kemudian saya menjelaskan nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama adalah melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan rasional dan irasional
antara rasa dan akal. Kedua adalah sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Selanjutnya, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Kemudian nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama adalah mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Yang dapat diartikan yang lain adalah sistem utama tidak mengabaikan sistem-sistem di bawahnya. Kedua adalah solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada pemateri ketiga, Saudara Adam Guntur, atas presentasinya. Baiklah, kita akan langsung menuju ke pemateri terakhir, kepada Saudara Satria. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Nilai Kerakyatan sebagai Dasar Pengembangan Ilmu, yaitu harus mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Selanjutnya, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Jadi antara kepentingan individu dan masyarakat harus seimbang. Tidak boleh berat di satu titik atau hanya kepentingan individu saja atau hanya mementingkan kepentingan masyarakat. Jadi dari materi yang sudah disampaikan, kesimpulannya adalah pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut untuk terbuka dari kritik, tidak boleh menutup-nutupi. Bahkan, ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah, kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang dengan kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, pertimbangan religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Satria. Ya, kita bisa simpulkan bahwa ilmu pengetahuan tentu saja sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, tapi perkembangannya
harus dibarengi dengan nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia. Dalam hal ini adalah harus sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan ketika suatu pengembangan ilmu teknologi dapat sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, maka akan menjadi suatu plus point dan keuntungan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dan mungkin itu saja untuk presentasi kali ini, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu, tambahan wawasan juga. Dan mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Amin ya اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini dapat bermanfaat dan juga tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi kali ini. Kami dari kelompok 11 mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.